Kayaknya ada beberapa yang udah Ragu, Kak. ragu ya kemarin berarti. Oke, gimana? Udah mulai Saya belajar atau masih kontrak? Udah masih pendahuluan sih, kontrak. Kak. Ada yang udah mulai, ada yang masih kontrak. Ada yang pendahuluan Oh, kemarin. pendahuluan bahasa apa? Bahas kayak sejarah farmasi. Tokoh-tokoh gitu sih Mas. Oh, iya. Oke. Eh, kurang lebih farmasi kalau secara teoretik di buku kayak gitu ya urutannya ya. Jadi ada sejarah dulu, nanti juga ada beberapa pokoknya di yang aku sampaikan nanti ada beberapa bab yang nggak aku masukin ya termasuk sejarah tadi. Terus juga ada CPOHB yang cara pembuatan obat hewan yang baik juga nggak aku masukin. Jadi nanti aku rangkum yang sekiranya penting aja. Terus nanti apa ya agak sedikit interaktif aja ya kita kayak diskusi biasa aja kalau ada yang mau tanyain tanyain aja kalau udah dibimbing bimbing aja kita pelan-pelan sambil aku bahas secara teoretiknya. Oke, sebelum kita mulai kami kita berdoa terlebih dahulu. Semoga untuk materi pertama tentang farmasi perihal obat dapat diberikan kemudahan, manfaat serta keberkahan di dalamnya. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing di Oke, dapat dicukupkan. Saya screen ya. Oke, dekatan belum? Sudah. Oke, bismillah. Ini langsung ke mulai aja. Untuk materi pertama ini kita bahas tentang perihal obat. Jadi, secara garis besar nanti kita akan bahas di awal-awal dulu tentang farmasi ini apa, terus nanti biasa cakupannya di mana, sama dasar-dasar tentang perobatan dulu. Jadi ini hanya basicnya aja di materi perihal obat ini. Oke, kata pertama adalah farmasi. Apa sih yang kalian tahu tentang farmasi? Ada yang mau coba jawab deh? Apa yang kalian tahu tentang farmasi sih? Pemahaman kalian, apa sih farmasi itu? Ilmu yang pelajari obat-obatan. Ya, ilmu yang belajar obat-obatan. Ada tambahan lain? Ilmu yang mempelajari tentang cara pembuatan resep obat. Cara pembuatan resep obat. Ya, jadi farmasi itu secara garis besar, ya, memang artinya tentang obat. Jadi pasti akan mengacu pada suatu zat yang kita sebut sebagai obat. Jadi farmasi berasal dari kata bahasa Inggris farmasi, bahasa Latinnya pharmakon, yang artinya obat. Mana farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, terutama dalam proses pengembangan, produksi, dan juga penggunaan obat-obatan. Jadi kaitannya nanti farmasi cukup luas dari pengembangan obat, kemudian dari obat awal formula tadi kita produksi, kemudian setelah produksi penggunaannya juga kita awasi. Nah itu adalah farmasi. Untuk apa sih tujuannya pengobatan atau perawatan penyakit? Dan ini adalah borderline-nya sebagai pengobatan atau perawatan penyakit. Jadi itu yang kita sebut sebagai ilmu farmasi ini di mana dasar daripada farmasi itu mengacu pada farmakologi. Nah, mungkin ini udah kalian dapetin ya di semester-semester sebelumnya. Tapi menurutku kalau misalkan di yang kita sekarang pelajari tanpa menguasai begitu matang farmakologi, kita juga bisa mempelajari farmasi. Walaupun pada dasarnya menurutku farmakologi itu penting banget kalau misalkan kita sangat teoritis terhadap suatu obat kayak gitu. Karena dalam farmakologi kita mengenal dengan istilah yang namanya farmakodinamik atau bahasa Inggrisnya PD ya, farmakodinamik sama farmakokinetik. PSPK, farmakokinetik ya, farmakokinetik. Jadi farmakodinamik itu apa sih? Gampangnya ya, farmakodinamik itu adalah bagaimana obat itu berefek dalam tubuh kita, gitu ya. Bagaimana obat itu berefek dalam tubuh kita. Sedangkan farmakokinetik itu adalah bagaimana nasib obat itu
atau jalannya obat itu dalam tubuh kita. Gitu. Jadi sekali lagi farmakodinamik itu merupakan bagaimana efek obat itu dalam tubuh kita, sedangkan farmakokinetik bagaimana nasib atau jalannya obat tersebut dalam tubuh kita. Gimana kalau dalam hal ini, misalkan pada meloxicam ya, gimana sih farmakodinamiknya? Nah, meloxicam itu berefek pada tubuh kita itu sebagai anti radang atau anti inflamasi. Yang mana pada anti inflamasi itu juga akan berefek pada analgesik dan juga antipiretik. Jadi sebagai obat anti nyeri juga sebagai obat penurun panas. Yaitu kita sebut sebagai farmakodinamiknya. Jadi efek terhadap tubuh kita. Ya, sekali lagi ya. Farmakodinamik adalah bagaimana obat tersebut berefek pada tubuh kita. Contohnya pada meloxicam. Meloxicam itu berefek pada tubuh kita sebagai antiinflamasi, lebih tepatnya non-steroid NSAID, yang mana dia juga berefek pada tubuh kita sebagai antipiretik, penurun panas, dan juga analgesik, anti nyeri. Kayak gitu. Nah, bagaimana jalan farmakodinamik ini bisa memberikan efek seperti itu? Nah, ini kita bahas juga di farmakodinamik. Jadi pada meloxicam, karena dia termasuk obat anti-inflam yang NSAID atau non-steroidal anti-inflammation drugs, dia akan menghambat ke siklooksigenase atau COX-2. Jadi istilahnya kalau di anti-inflam itu ada namanya COX, nanti kebagi menjadi dua, ada COX-1 sama COX-2. Yang umumnya COX-1 ini akan secara umum memberikan efek anti-inflam. Tapi sedangkan COX-2 ini akan memberikan efek yang lebih kuat. Nah, sedangkan meloxicam ini akan terkhusus untuk menghambat daripada COX-2 ini. Sehingga COX-1 akan dihasilkan lebih banyak dan anti-inflam ini akan bekerja dengan kuat. Begitu. Jadi secara umum sebenarnya tubuh kita itu memberikan efek antiinflamasi. Jadi untuk melawan peradangan itu ada, tapi dengan adanya obat itu akan mempercepat proses kesembuhan dari peradangan tadi. Tuh. Nah, ini kita sebut sebagai farmakodinamik. Jadi bagaimana efek itu bekerja dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, sedangkan farmakokinetik, bagaimana nasib atau jalannya obat itu dalam tubuh kita, ini kita bagi menjadi 4. Ada yang namanya absorption, metabolism, distribution, sama excretion. Nah, sedangkan pada absorpsi, ya dia menyerap obat. Meloxicam ini gimana cara menyerap obat? Jadi kalau kita sebut sebagai bagaimana cara absorpsi, itu ada beberapa jenis jalur, ya kan? Bagaimana obat itu dimakan, bisa. Disuntikan, itu bisa. Gitu. Nah, tapi obat ini akan diabsorpsi atau diserap, itu masuk ke dalam tubuh, misalkan lewat oral gitu ya, meloxicam lewat oral, itu akan diserap di gastrointestinal. Disebut kita sebagai absorpsi. Dan ini erat kaitannya sama yang namanya nanti adalah bioavailabilitas. Tulisannya bioavailabilitas. Itulah ya. Erat kaitan sama bioavailabilitas. Apa sih bioavailabilitas ini? Ini merupakan istilah yang mengacu dari berapa banyaknya zat aktif yang dapat terabsorb atau tercerna oleh tubuh. Misal, nanti kita bahas depan, tapi ini aku singgung dulu. Misal, pada obat meloxicam per oral, kita makan misalkan 100 mg gitu ya, 100 mg. Kita makan nih per oral. Nah, nanti yang terserap sama tubuh kita itu 90 mg. Artinya, bioavailabilitasnya itu 90%. Ya kan, dari 100 ke 90 mg. Jadi hanya 90% atau 90 mg saja yang tercerna. Itu kalau per orang. Beda kalau absorpsinya itu melalui injeksi, lewat pembuluh darah, karena dia dari awal sudah di pembuluh darah, maka ketika obat tersebut kita injeksi 100 mg, itu akan terabsorpsi 100 mg juga. Gitu. Khususnya injeksi yang intravena. Kalau intramuskuler itu masih di bawah 100%. Gitu. Jadi kuncinya tidak ada bioavailabilitas yang 100% kecuali intravena, karena dia langsung menuju ke pembuluh darah. Gitu ya. Jadi farmakokinetik atau jalannya obat itu kuncinya ada di pembuluh darah. Karena semua absorpsi, misalkan pada meloxicam per oral tadi ya kita makan, itu akan masuk ke dalam tubuh
ke saluran pencernaan ya, terutama nanti di lambung, ke usus, nanti baru disalurkan ke pembuluh darah. Hasilnya yang tadinya kita konsumsi 100 mg karena lewat jalur misalkan asamnya di lambung itu akan menghancurkan, terus lewat gerak peristaltik itu akan mengurangi apa namanya dosis obatnya, maka ketika diserap di pembuluh darah di usus itu akan berkurang. Jadi misalkan 90 mg tadi, kayak gitu. Nah, pada metabolisme, metabolisme itu obat ini akan efeknya akan diserap lewat hati, gitu. Jadi obat yang masuk ke pembuluh darah itu kan pada akhirnya akan masuk ke hati kan. Semua pembuluh darah itu akan mengacu pada hati. Nah, di hati tadi obat ini akan dimetabolisme, gitu ya, akan dimetabolisme terus sehingga efek dari farmakodinamiknya itu akan bekerja. Yang masuk ke hati nanti didistribusikan. Jadi setelah di hati, di metabolisme efek obatnya didistribusikan lewat pembuluh darah tadi ke seluruh tubuh, kayak gitu. Dan kalau misalkan pada kasus meloxicam kita radang di suatu tempat, maka dia akan berefek ke tempat terutama yang radang tadi, gitu ya. Kita distribusi. Baru setelah didistribusi lewat pembuluh darah, masuklah obat tersebut ke bagian ekskresi. Ekskresi ini mengacu pada pengeluaran obat. Jadi obat yang kita masuk itu harus kita keluarkan. Sisa obat yang masuk ke dalam tubuh itu harus kita keluarkan. Kenapa? Karena residu obat itu pada akhirnya akan menjadi toksik atau racun, gitu ya. Jadi mau sebagus apapun obat itu harus kita keluarkan lewat ekskresi, baik bisa lewat feses atau lewat urin. Umumnya lewat urin. Kenapa kok lewat urin? Karena balik lagi, obat didistribusi lewat darah. Darah disaring lewat ginjal. Nah, ginjal tadi akan membantu mengeluarkan atau mengekskresikan obat. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang dasar daripada farmasi ini, terutama di farmakologisnya. Paham semuanya ya? Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke kasus kenapa? Kenapa sih kalau misalkan eh, kadang dokter tuh menanyakan dulu, atau dia tahu penyakitnya deh, misalkan pada seseorang yang sedang mengalami gagal ginjal atau gagal hati, itu harus kita kurangi dosisnya. Biasanya entah itu mengurangi dosis setengahnya ataupun mengganti obat tersebut yang farmakokinetiknya itu tidak menyangkut ke gagal tadi. Misalkan ya pada obat yang di metabolisme tidak di hati, pada gangguan hepar, atau pada pasien yang dengan gangguan ginjal. Itu kita gunakan obat yang diekskresikannya terutama paling banyak tidak lewat ginjal atau lewat urin, kayak gitu. Hal ini juga berlaku pada hewan-hewan yang tua, misalkan. Misalkan hewan tua yang di atas 10 tahun gitu, kayak kucing 10 tahun, anjing 10 tahun kan biasanya mempunyai metabolisme tuh yang cenderung menurun. Nah, sebagai dokter hewan, kita biasanya harus meresepkan yang paling safe buat hati sama ginjalnya. Kadang dokter itu meresepkan ada yang namanya hepatoprotektan atau pelindung dari hepar, kayak misal heptasan kayak gitu. Itu adalah hal yang paling umum ditemukan karena itu akan membantu ginjal itu tidak terberatkan untuk memetabolisme suatu obat. Dan juga pada penyakit ginjal itu bisa juga kita perhatikan untuk bagaimana biar obat ini bisa terekspresikan. Misalkan dengan penambahan furosemid atau biar dia gampang kencing. Jadi eh, obat tersebut dapat dikeluarkan. Karena balik lagi, ketika obat semakin lama dalam tubuh, itu akan semakin toksik. Kayak gitu. Oke, oke sampai sini paham ya? Jadi lanjut. Oke, selanjutnya apa itu obat hewan? Jadi apa sih obat hewan itu? Ya sebenarnya obat hewan adalah obat biasa tapi khusus buat hewan yang mana dia itu
sedianya bertujuan untuk mengobati, kemudian ada membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh. Maksudnya gimana memodifikasi proses kimia? Ya tadi ya balik lagi ke efek dari obat itu gitu. Ya kan akan secara farmakodinamik dia akan memberikan efek ke suatu sistem dalam tubuh yang mana pastinya dia akan memodifikasi proses kimia di dalamnya. Nah, itu dia akan menghasilkan efek mengobati ataupun membebaskan gejala. Bedanya apa sih mengobati dan membebaskan gejala? Ada yang tahu nggak? Apa? Mungkin kalau menurut aku membebaskan gejala tuh misalkan kalau gejala tuh kayak panas gitu Kak, nanti kan itu membuat tidak nyaman, jadi bisa obat itu bisa digunakan untuk menurunkan gejala dan bahkan membebaskan gejala gitu. Oke, kalau mengobati. Kalau mengobati, katanya Amara mau jawab Kak. Kalau mengobati itu mungkin eh, mengobati keseluruhan penyakitnya gitu, misal flu. Jadi flu-nya itu sembuh semua, termasuk gejala yang mengikutinya gitu. Oke, oke, itu kurang lebih gitu ya. Jadi dalam dalam proses pengobatan pengobatan ya, nggak di hewan aja seperti manusia, itu kita mengenal dengan istilah yang pertama kausatif, yang kedua symptoms, yang ketiga supportif. Nah, kita sebagai dokter hewan yang bertanggung jawab untuk kesembuhan dari seekor pasien, kita harus memikirkan ini, kausatif. Kausatif berarti penyebab utama. Di mana kalau kausatif ini kita dapat, simptom ini akan tersembuhkan juga. Gitu. Simptom simptom sembuh, kita tidak perlu suportif. Walaupun pada faktanya suportif ini sekarang tampaknya wajib gitu ya untuk mempercepat kausatif itu sembuh gitu. Tapi kita bahas nanti lebih jauh. Sekarang kita fokus ke kausatif dulu. Jadi sediaan ini dapat digunakan untuk mengobati. Kenapa? Karena target utamanya kita harus kausatif. Melihat bukan gejala utamanya, penyebab utamanya ya, kausa. Jadi penyebab suatu penyakit itu kita harus cari tahu. Misalkan kayak tadi ya flu, kita bahas flu nih. Flu ini diagnosa bandingnya banyak. Entah dia alergi, pertama. Ya misalkan flu gitu ya, flu. Banyak nih, kita sebut saya tuh alergi misalkan ya, alergi. Kedua misalkan apa? Infeksi virus, ya kan? Ketiga apa? Infeksi bakteri. Kita nih. Terus apalagi yang dia misalkan menyebabkan flu. Ini banyak kan? Nah, lalu gimana cara kita mengobati pasien yang terserang flu? Otomatis dengan diagnosa banding ini kita perlu menanyakan ke pasien, kita sebut sebagai anamnesa, gitu kan? Dia kenapa ada pergantian pakan kah atau pergantian habits kah? Ya kita fokus ke alerginya dulu, gitu. Kalau memang ternyata ada alergi, kita taruhlah sekarang dia ternyata nggak alergi nih. Dia di rumah aja, nggak ada pergantian pakan, terus juga nggak ada rumahnya dibersihin, pokoknya bersih lah, nggak ada kemungkinan alergi. Oke, berarti kausatifnya bukan alergi, kita kesampingkan. Terus virus, kita lakukan misalkan tanya ininya apa namanya vaksinnya lengkap nggak? Lengkap, ternyata bukan. Oke, berarti virus. Oke, vaksin lengkap. Terus kita lakukan test kit misalkan. Oh, ternyata bukan, hasilnya negatif. Oke, kita bisa kesampingkan virus. Terus selanjutnya bakteri. Bakteri ini kita cek. Kita teguhkan diagnosa dengan apa? Misalkan dengan swab. Kita kultur, kita ambil, ternyata positif bakterinya. Nah, bakteri ini menjadi kausatif. Nah, kita sebagai dokter hewan harus gimana nih setelah tahu kausatif? Kita kasih antibiotik, ya kan? Kita kasih antibiotik, misalkan tetrasiklin, atau misalkan apalagi yang kalian tahu, amoksisilin ya, yang paling sering amoksisilin.
atau amoxiclav plus clavulanate kayak gitu, kita kasih nih. Ya udah, maka kosatif ini akan tersembuhkan. Nah, dengan penyebabnya bakterinya hilang, otomatis nggak flu. Nggak flu, simptom sini itu nggak perlu kita urus. Nah, itu yang membedakan antara mengobati dan membebaskan gejala. Jadi, utamanya kita mengobati. Tapi kalau misalkan ternyata dari diagnosa banding ternyata bakteri ini nggak ada atau negatif, bingung kan sebagai dokter hewan. Maka langkah baiknya untuk sarana atau saran pertama yang kita sampaikan ke owner itu adalah simptomnya dulu kita kurangi. Kita mengurangi gejala flu-nya dengan obat-obatan flu, misalkan yang bisa bikin anti alergi tadi, bisa anti alergi, antihistamin kita kasih biar flu-nya reda, terus memperlancar apa namanya ingusnya biar dia lebih nyaman, itu bisa. Tapi kita sampaikan, ini perlu kita observasi dulu ke depannya, karena kosatifnya belum nemu nih. Gitu. Jadi kita hanya bisa membebaskan gejala untuk sementara. Gitu. Terus yang ketiga ada tipenya suportif. Suportif ini udah pasti ya, pastinya vitamin untuk membantu penyembuhan tadi. Kayak gitu. Ya ini untuk membedakan dari sediaan obat yang kita gunakan sebagai pengobatan, pembebas gejala, dan tadi memodifikasi proses kimia. Oke, secara lengkap, ini kawan bertujuan untuk apa tadi ya? Menetap diagnosa. Kok bisa obat dipakai buat menetapkan diagnosa? Ya, ada beberapa obat, terutama hormon ya, yang kita bisa pakai untuk membantu penetapan diagnosa. Kayak gitu. Terus sebagai pencegahan, udah aku bahas, kayak ini kayak misalnya vitamin ya, suportif bisa buat pencegahan, penyembuhan, dan juga pemberantasan penyakit. Terus menghilangkan gejala penyakit, itu kasih contoh, membantu menenangkan. Ya, menenangkan berarti kita pakai sedasi, tipe yang merelaksasikan saraf. Mati rasa juga sama, anestesi, eutanasi bisa digunakan, obat seperti ether, itu kita bisa pakai untuk eutanasi, atau suatu obat untuk penggunaan overdosis juga bisa. Terus perangsang hewan, ini tipikal obatnya yang stimulan berarti. Terus menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan. Ya ini lebih ke arah obat-obatan yang arahnya itu ke vitamin, kayak misalkan vitamin bulu, kulit, kayak gitu ya. Jadi ya untuk memperelok tubuh hewan. Terus memacu perbaikan mutu dan produk hasil hewan. Ya ini misalkan kalau di ayam sekarang udah nggak boleh, namanya AGP biasanya. Buat antibiotik growth promotor itu udah nggak boleh sekarang, tapi biasanya memacu perbaikan mutu itu lebih ke dia itu biar selalu sehat aja. Jadi kadang obat itu kan acuannya ke mengobati ya, tapi penggunaan di lapangan faktanya digunakan itu untuk mencegah. Padahal seharusnya yang untuk mencegah ini lebih ke arah vitamin gitu. Misalkan antibiotik kita pakai untuk mencegah itu salah kayak gitu. Tapi di lapangan faktanya dipakai karena penggunaan seperti operasi itu tidak selalu bisa seaseptis itu kayak gitu. Terus yang terakhir memperbaiki reproduksi hewan. Dan ini terkait dengan obat-obatan pada reproduksi kayak gitu. Ini kalau di hewan ternak khususnya di sapi ini sering dipakai hormon-hormon kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau aku kecepatan bilang ya, minta diulang yang mana juga bilang aja. Kak, Yuk, jadi eh, tadi tuh intinya untuk memberikan obat itu lebih baik langsung em, apa mengeliminasi si kaus kausatifnya ya, karena kalau kausatifnya sudah tereliminasi itu simptomnya juga otomatis juga hilang gitu kan. yap, betul. Oke. Terus Terus kalau misalnya ini Kak kayak flu, alergi, virus, bakteri, misalnya kayak untuk menganamnesa ini biar kita tidak salah tuh gimana ya Kak? Jujur kayak bingung. Takutnya kayak salah diagnosa apa gimana. Kan kalau misalnya kita dari salah diagnosa, pemberian obat juga salah. kalian semester 5 ada diagnosa klinik ya? Diagnosa klinik, ya. Ada yang nanti ketemu. Tapi ini aku
Aku bahas sedikit aja ya tentang perklinikan sedikit. Jadi kalau misalkan memang target utama seorang dokter itu pasti konsultatif, itu pasti. Kenapa? Karena kita nggak mau pasien itu balik lagi dengan keluhan yang sama. Harapannya kayak gitu. Jadi bagaimana, sebenarnya ini lebih ke kalian harus pelajarin internanya dulu sih. Penyakit interna dari suatu hewan. Nanti di semester 6 kalian ketemu ilmu penyakit hewan besar dulu sih, tapi ya kecil di semester 7. Tapi intinya interna ini penting untuk mengetahui diagnosa banding. Kayak gitu. Itu agak susah deh. Sekarang kita bahas coba diare deh. Misalkan ya ada ini aku bersihin dulu. Misalkan ada hewan diare. Kalau menurut Dimas, diare ini arahnya kemana aja? Kalau menurut aku diare ini ngarahnya ke pencernaan. Maksudnya gitu. Apa gimana? Maksudnya kira-kira penyebab diare itu ada apa aja misalkan? Oh, penyebab diare bisa parasit, Parasit, terus bisa virus, terus bakteri, bakteri, terus eh alergi enggak ya? alergi, enggak, jarang. Enggak ya. Mungkin eh Tapi nggak tahu. perubahan pakan bisa, Oh, perubahan pakan. perubahan pakan. Terus apa lagi menurutmu? Eh, Nah ya, misalkan segini aja nih. oke. Nah, yang paling kamu harus tahu dulu yang paling paling gampang, paling mencurigai ini untuk anamnesa ya, untuk bertanya. Misalkan hewan diare datang ke kita gitu, dok, ini hewan saya diare. Hal pertama kita harus tahu dulu, diare itu sebenarnya banyak, banyak jenisnya. Kayak diarenya tuh masih ada bentukannya enggak, masih ada apa namanya? Kayak dia tuh berlemak, apa ya? Kayak mengkilap atau memang ya udah cair gitu. Karena kita membedakan diare ini masalahnya, problemnya ada di usus halus atau di usus besar kayak gitu. Kalau di usus besar biasanya dia bentukannya masih agak agak kental dan dia tuh ada minyaknya, biasanya itu usus besar. Terus membedakannya dia beraknya itu waktu defekasi merejan apa enggak. Kalau merejan itu berarti dia di usus besar masalahnya kayak gitu. Nah, terus untuk mengeliminasi ini semua, kita gimana sih cara nanyanya ke klien? Ya, karena pasien kan nggak bisa ngomong. Jadi gimana cara nanya ke klien? Karena paling gampang itu ada perubahan pakan. Kita tanya dulu ke ownernya. Ini ada pakannya apa, sehari-hari apa, sempat ganti nggak sebelum ini, atau sempat ada tambahan lain nggak? Kalau nggak ada, selalu ini pakannya, berarti ini bukan. Terus yang kedua, kita tanya nih, para parasit kan curiganya, terakhir obat cacing kapan? Ini udah obat cacing lagi belum? Kalau misalkan ternyata, oh dia belum obat cacing nih, ya udah kita sementara asumsikan dia parasit gitu. Asumsikan misalnya dia parasit, kita checklist dulu. Terus selanjutnya kita tanya ke virus nih, karena curiga kita virus kan. Dia udah vaksin belum? Ternyata belum vaksin juga. Terus curiga juga kita ke virus, kita centang. Terakhir bakteri. Nah kalau bakteri ini kita nggak bisa tanyakan sih memang. Cuman biasanya ini ngarahnya ke arah pemeriksaan fisik gitu. Nanti dari ketiga ini kita periksa fisik juga. Ternyata suhunya itu nggak tinggi. Misalkan kalau virus ini biasanya kalau aku acuannya 39,5 atau 8 ke atas sampai 40 itu pasti itu panas banget karena ke virus. Kalau bakteri biasanya naik sedikit itu bisa ke bakteri, ada peradangan. Kalau parasit biasanya suhunya sama atau tidak mengalami kenaikan suhu gitu. Itu dari curiga kita aja. Tapi ternyata dia mengalami kenaikan suhu gitu. Tapi hampir signifikan, misalkan hampir menginjak ke yang kita curiga sebagai virus. Kita tawarkanlah tes kit gitu. Tapi sebenarnya dia kalau virus ini kita apa namanya sambungkan dengan gejala lainnya. Biasanya virus itu nggak cuma diare, dia plus flu biasanya. Kita tanya, plus muntah. Kita tanya dia muntah apa enggak. Kalau nggak muntah, berarti virus ini kita eliminasi, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau mau lebih ketegakan, kita tes kit gitu.
Tapi kalau nggak muntah, berarti curiga kita parasit atau bakteri. Caranya adalah, kalau dia belum pernah obat cacing, kita kasih obat cacing. Misalkan Antelcat atau apa namanya yang paling sering dipakai, Drontal kayak gitu. Kita kasih itu. Sama kita resepin antibiotik kayak gitu. Jadi parasitnya masuk, sama nanti 3 hari kemudian, selama 3 hari ke depan atau 5 hari ke depan suruh habisin antibiotik. Udah beres diarenya. Harapan kita kayak gitu. Jadi kalau Oke. dia diare, langkah pertama itu jangan kita langsung kasih obat anti diare. Jangan langsung kasih obat anti diare. Kenapa? Karena kita nggak tahu penyebab diarenya. Misalkan kamu Dimas makan gacoan level 8, diare nggak? Iya, Kak. Gak kemakan Diare. sih. Ya, misalkan diare, misalkan diare. Kira-kira kalau diare itu gara-gara makan pedas, itu kan sifatnya toksik tuh, jadi racun. Dan itu perlu dikeluarin. Jadi hal paling bagus justru malah biarin dia keluar, nanti juga sembuh sendiri. Kalau gara-gara misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu habis itu minum anti diare, yang seharusnya dia dikeluarin, terus kamu ganjel pakai anti diare, dia bakal berada di dalam tubuh kamu terus kayak gitu anti diare. Apa toksiknya? Yang ada kamu nambah sakit kayak gitu. Jadi anti diare ini paling terakhir kita berikan biasanya kalau pada pasien tipe diare. Gitu. Jadi kurang lebih pendekatannya kayak gitu. Kalau buat menentukan obat, bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Kak. Yang lain gimana ada pertanyaan? Jadi cara menentukan obat sebenarnya harus kita bagaimana cara menentukan dia sakit apa dulu sih, baru kita bisa nentuin obat. Nanti gampang kalau kalau bentukan, kita kalau nulis resep gampang, nanti kita belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau kasih soal cerita, nanti kalian bisa ngarang bebas obatnya. Cuman yang kemampuan paling paling dasar itu adalah ya bagaimana cara kita mendiagnosa dulu. Kalau diagnosanya tepat, obat bakalan ikut kok. Toh dokter hewan yang udah jadi dokter aja, obat termasuk dosisnya itu udah apa ya? Mereka tuh pasti baca lagi gitu loh, nggak mungkin hafal gitu. Yang penting kita tahu obatnya apa dan kegunaannya untuk apa. Juga setiap penyakit itu walaupun sama-sama bakteri gitu ya, atau sama-sama penyakit apa, biasanya obatnya beda. Kita sebut sebagai drug of choice. Dan itu semua dokter hewan biasanya punya pegangan buku. Itu ada buku yang buku internal biasanya ya tentang penyakit dalam. Kalau diagnosanya dia benar, dengan baca itu ada drug of choice-nya, insya Allah benar kayak gitu obatnya. Jadi ya gampang-gampang susah lah jadi dokter. Siapa sih jadi dokter? Oke, kita lanjut. Seperti yang kalian tanyakan. Nah, kalau sumber obat hewan ini terkait sama dari mana sih dapat obat ini. Yang pertama bisa dari bahan alami ya, ini kayak herbal-herbal, terus obat khusus yang diproduksi untuk hewan, dan yang ketiga ini kurang lebihnya banyak juga kita temukan di klinik ya, obat manusia untuk medik veteriner. Jadi kita sebut sebagai obat extra label. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada apa ya obat extra label, berarti dia obat manusia yang kita pakai buat hewan kayak gitu. Misalkan di obat suportif ya kayak vitamin, misalkan stimuno ya, stimuno kayak gitu. Itu kadang kita pakai buat ngeracik vitamin kayak gitu, campuran kayak gitu tuh yang kita sebut sebagai obat extra label. Terus obat manusia untuk hewan ya atau extra label itu harus menggunakan namanya strategi prinsip maksimum Asclepiades. Ya, ini istilah aja nih dari Prof. Plus ya. Ini maksimum Asclepiades itu ter apa ya? Terdiri dari 4, Tuto, Tito, Curare, sama Jucunde. Tuto itu artinya aman. Aman itu apa? Aman itu berarti aman dengan timbulnya reaksi obat lanjutan, menghindarkan penyakit karena obat.
Contoh, sulfadiazin tidak terabsorpsi di lambung anjing, sehingga karena dia tidak terabsorpsi, otomatis dia akan beredar di dalam tubuh. Akhirnya apa? Akhirnya akan menjadi racun, sehingga dia tidak aman. Jadi bagaimana aman ini dimaksudkan adalah obat tersebut bisa dikonsumsi di dalam pada suatu hewan. Yang paling gampang lagi yang teman-teman tahu juga paracetamol tidak bisa dikonsumsi oleh kucing karena tidak adanya reseptor yang dapat mengikat daripada si paracetamol, sehingga paracetamol nanti akan terus beredar dalam tubuh dan akan menjadi racun di tubuh kucing tersebut. Kurang lebih kayak gitu yang kita sebut sebagai aman. Selanjutnya cepat. Cepat ini implikasi kliniknya bagaimana obat tersebut dapat cepat dibuat, gitu ya. Jadi kan kita sebagai peresep ya atau dokter hewan yang meresepkan, itu biasanya kita menggunakan obat-obat generik, ini kita bahas generik ya. Obat-obat yang kita pakai kayak tadi, misalkan kita pakai antibiotik itu yang susah ditemukan kayak gitu, yang sulit banget atau generasi paling terbaru deh. Itu enggak semuanya apotek ada, sehingga itu akan susah dan mengganggu prinsip cepat ini kayak gitu. Sehingga kita perlu menggunakan antibiotik yang atau obat-obat yang umum ditemukan gitu, sehingga cepat dilayani. Terus penulisan resepnya juga bekerja lebih cepat. Nah, itu istilah untuk cepat pada kasus maksimum Asclepiades. Selanjutnya curare atau manjur. Manjur ini ada 5, istilahnya kaidah 5 tepat penggunaan. Yang pertama tadi, jenis obat yang dipilih, dosisnya harus tepat, bentuk sediaannya harus tepat, cara dan waktu pemberiannya harus tepat, sama disesuaikan dengan kondisi penderita. Gitu. Jenis obat yang dipilih tepat, ya pastilah kita ngasih antibiotik ya buat bakteri gitu, jadi harus tepat yang kita pilih. Jadi untuk penyakitnya harus pas, dosisnya harus tepat. Kita nggak boleh overdosis karena dia akan mengganggu vitalitas. Kalau kita low dosis, juga obatnya tidak akan berefek. Kalau bentuk sediaan itu sangat penting juga karena tidak semua bisa bentukan tablet, pun kapsul, ataupun harus cair. Terus cara dan waktu pemberian juga harus tepat, gitu ya. Jadi kalau misalkan anjingnya pingsan, kita nggak mungkin kasih per oral karena nggak bisa nelan. Dia harus injeksi, gitu. Kondisi penderita, aku jelaskan yang pertama tadi soal dia gangguan hepar atau ginjal harus menyesuaikan dengan metabolisme dari si pasien. Yang terakhir, Jucunde, nyaman. Nyaman ini kaitannya dengan baik si hewan maupun sama si kliennya. Nyaman bagi hewan, obat tersebut tidak terasa pahit, tidak berbau. Gitu. Jadi kalau misalkan dia bau, termasuk kucing, itu akan punya insting, dia tidak mau atau akan nakal gitu loh kalau dia mencium bau yang sama, yang dia rasakan misalkan pahit kayak gitu. Sehingga pemberian obat, resepan obat pada hewan yang istilahnya pintar ya, kalau Prof. Plus bilang tuh berakal ya, atau berotak hewannya, itu penggunaannya biasanya ada penambahan zat rasa gitu, kayak glukosa kayak gitu. Itu bisa ditambahkan. Terus kalau misalkan memudahkan bagi pemilik, itu obat tersebut gampang diberikan ke hewan. Misalkan menggunakan obat tersebut, misalkan manis ya tadi ya, itu kan memudahkan ownernya buat ngasih ke hewan karena faktor-faktor ini akan sangat berpengaruh untuk proses keberhasilan dari pengobatan, gitu ya. Kalau misalkan nyaman, dianya nggak nyaman, otomatis hewannya akan susah buat minum obat. Akhirnya apa? Nggak minum obat. Sembuh nggak? Nggak. Manjur. Misalkan nggak manjur, ya pasti nggak bakal sembuh kayak gitu. Terus cepat ya, ini mungkin masih bisa lah ditolerir. Tapi kalau misalkan makin lama, kondisi pasien akan semakin buruk. Terus aman, ini juga penting kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang kan? Gampang lah ya sumber hewan. Yang materi pertama agak cukup banyak ya sampai ke akhir slide baru apa nih baru 3 ya. Oke, kalau itu aja ya. Selanjutnya golongan obat hewan ya. Kalau obat hewan itu gampangnya ada 4 kelompok besar ya. Ini secara teoretik banget. Ada farmaseutik, ini bekerja dengan daya kerja farmakologis. Kita udah ngebahas tentang farmakologis tadi ya. Ada farmakodinamik sama farmakokinetik. Jadi kita golongkan obat itu misalkan sebagai anti analgesik ada,
Antipiretik ada, antihistamin ada, antibiotik ada. Nah, itu kita sebut sebagai farmasetik. Kalau biologik itu mempengaruhi proses biologik pada hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa atau menyembuhkan dengan proses imunologik. Jadi kaitannya di sini. Main imunologis seperti vaksin, ya, vaksin, kemudian serum, antiserumnya, sama hasil rekayasa genetik. Itu semua terkait sama proses imunologisnya. Disebut sebagai kelompok biologik. Jarang bisa kita pakai ini. Premix. Kalau premix ini pakan ya, atau pelengkap pakan yang dapat dicampurkan ke dalam pakan atau air minum. Ya, ini nggak cuma soal, kan premix yang kita tahu adalah vitamin gitu ya, untuk menambah pakan di hewan ternak. Tapi sebenarnya kita bisa menaruh obat-obatan di dalamnya. Gitu. Itu kita sebut sebagai premix. Dan yang terakhir, tipe obat alami atau obat herbal. Bahannya pasti tumbuhan, bisa dari hewan, mineral, galinika, atau campurannya. Jadi, ini kelompok besar dalam golongan obat, dan yang paling sering adalah farmasetik yang sering kita pakai. Sebagai obat analgesika, antibiotika, antihistamin, antipiretika, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini yang sedikit banyaknya penting ya. Yang pertama adalah jenis atau macam jenis obat hewan. Jadi yang pertama itu kita mengenal istilah sebagai obat paten. Dan yang kedua adalah obat generik. Ya, ini yang aku bintangin adalah tipe atau jenis obat hewan yang sering kita dengar dan akan selalu kita pakai gitulah ke depannya. Yang pertama, obat paten itu merupakan jenis obat hewan yang diproduksi oleh industri dengan kesemua unsur dipatenkan. Jadi ada formula, bahan aktif, bentuk sediaan, dan yang paling penting ini, nama obat, dan diizinkan beredar. Sedangkan pada obat generik, dia kandungan bahan aktifnya aja telah terdaftar, dan formula bahan aktif dan eksipien obat tidak ada yang dipatenkan oleh suatu industri. Misal, kalau teman-teman beli obat pusing gitu ya, kayak Decolgen, Stop Cold, atau apa namanya, Bodrex. Nah, itu kalau kalian baca di dalamnya itu kandungannya kan ada macam-macam ya. Ada paracetamol, misalkan ada asamofenamat, terus ada yang buat meredakan hidung tersumbat, aku lupa namanya tuh. Itu kita sebut sebagai obat paten. Ya, dengan nama obatnya namanya Bodrex. Kayak gitu. Sedangkan obat generiknya itu kandungannya tadi. Misalkan kita beli di apotek tuh paracetamol tuh pasti paracetamol aja, nggak mungkin ada tambahan lain. Terus kita beli asam mefenamat juga pasti asam mefenamat aja. Kayak gitu. Jadi itu yang membedakan obat paten dan obat generik. Nah, keuntungannya kalau obat paten itu pasti dokter cepat menentukan jenis obat. Terus penulisan resep itu relatif cepat, sama pemilik hewan cepat mendapatkan obat, karena biasanya obat paten itu relatif gampang dicari. Tapi kerugiannya, tidak semua penderita hewan sesuai dengan kadar formulasi obat. Kayak tadi, antara Bodrex misalkan dengan Paramex itu kan, misalkan paracetamol satunya 500, satunya 600. Terus kandungan lainnya juga beda. Jadi tidak semua itu sesuai dengan atau yang kita inginkan gitu. Terus belum tentu obat dapat ditemui di sebuah tempat penjualan, sama bila pun ada, biasanya harga paten itu pasti lebih mahal daripada harga generik. Sedangkan keuntungan generik itu dia lebih terjangkau, terus kualitas dan khasiatnya telah teruji. Jadi kalau misalnya kita pakai yang generik itu masih bisa kita formulasikan sendiri. Kerugiannya masyarakat tuh kurang tahu untuk generik ini, karena masyarakat yang tahu adalah nama obat ya, dibandingkan dengan nama generiknya. Jadi beli obat pusing ya taunya Bodrex ya Bodrex saja. Terus kalau obat baku ini ya lebih sama kayak obat paten, cuman dia isinya generik kayak gini ya. Ini nggak terlalu penting, jadi aku skip dulu aja. Terus obat racik saji ya sama ya, diformulasikan sendiri. Ini biasanya kandungannya dari obat-obat generik tadi yang kita formulasikan sendiri. Kalau obat hewan baru, ini termasuk klasifikasi obat keras karena dia belum teruji khasiatnya.
Jadi harus dilakukan uji klinis dulu baru bisa dia kita sebut sebagai obat hewan. Terus yang terakhir ini obat alami untuk hewan ya, ini lebih ke arah ke galenika tadi atau obat herbal kayak gitu. Ya, jadi yang penting terhadap macam jenis obat itu ada dua tadi, paten sama generik itu yang eh, teman-teman harus tahu bedanya gitu. Karena pasti sering dengar ke depannya. Oke, so far ada yang mau tanyakan? Oke. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Aman ya. Ini kok pada keluar ini. Tinggal 10 tiba-tiba. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari jenis obat. Kalau amoksisilin tablet, misalkan 500 miligram, ini adalah generiknya. Terus mereknya banyak. Ada yang amoksil, amoksan, kalmoksilin, deximox. Nah, itu mengandung obat-obat ini. Tapi harganya jauh berbeda. Begitu. Biasanya generik itu memang sangat murah. Terus cefadroxil ya, kayak generiknya harganya segini, terus yang modelan patennya kayak Duricef, Cepat, kayak ini sangat mahal kayak gitu. Kurang lebih bandingannya kayak gitu. Cipro juga, Baquinor, Roxin, Scanax, ini bisa dipakai buat antibiotik penyakit, paling bisa juga dipakai buat penyakit kemih, Baquinor. Oke, next. Sekarang klasifikasi obat, tadi macam jenis, sekarang klasifikasi. Ini yang kita sebut sebagai ada yang narkotika, ada yang psikotropika. Kalau narkotika, golongan obat O, obat bius ya, di mana obat narkotika adalah ya, zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan. Ya, sebenarnya mirip-mirip dengan psikotropika sih. Tapi psikotropika itu memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Sehingga dia majunya ke mental dan perilaku. Jadi jangka panjang psikotropika itu pengaruhnya nanti ke mental dan perilaku. Oke, kalau narkotika biasanya dia hanya kepengaruhan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri. Contohnya apa? Kalau misalnya narkotika, dia menimbulkan kesadaran, halusinasi, menemukan daya rangsang hingga menghilangkan rasa nyeri. Yang ini masih biasanya dipakai narkotika pada keadaan yang dibutuhkan gitu ya, dalam keadaan keras kayak misalkan operasi, kita butuh apa namanya, analgesik yang sangat kuat, kita bisa menggunakan golongan narkotika ataupun psikotropika juga bisa. Jadi contohnya golongan satu yang paling keras ada opium, kokain, heroin, golongan dua ekgonina, morfin, golongan tiga etilmorfina, kodein, kolkodina, dan kebaca nih. Bedanya apa sih golongan satu, dua, tiga? Kalau satu ini benar-benar nggak boleh dipakai, ya. Golongan satu ini benar-benar nggak boleh dipakai ataupun istilahnya apa ya? Dijadikan penelitian juga nggak boleh. Kalau golongan dua ini nggak boleh dipakai, tapi boleh untuk dijadikan penelitian. Golongan ketiga ini boleh dipakai juga jadi boleh penelitian. Jadi dengan syarat ya di bawah pengawasan kayak gitu. Psikotropika juga sama. Kalau satu dua nggak boleh dipakai sama sekali. Golongan tiga masih boleh dipakai buat penelitian. Golongan empat ini biasanya dipakai di bawah pengawasan. Kayak diazepam. Ini kan sering banget nih kita dengar namanya diazepam. Ini biasa kita pakai ya sebagai penenang, obat penenang, kita pakai diazepam biasanya. Kayak misalkan mau transport hewan jarak jauh, pada beberapa tuh kita suntik diazepam untuk biar lebih rileks kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya yang klasifikasi obat, ada obat keras,
kelompok G, obat bebas terbatas, sama obat bebas. Nah, bedanya apa sih? Kalau obat keras itu dia dapat dibeli di apotek hanya dengan resep dokter, wajib. Contoh tramadol, ini analgesik keras banget karena efeknya sangat sangat tinggi. Vaksin sera juga, obat suntik atau injeksi, sama obat mengandung hormon. Ini kita masukkan ke dalam obat keras. Dan biasanya ditandai dengan huruf K dalam lingkaran merah. Ya, kayak ini. Kalau obat bebas terbatas, itu dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter. Contohnya apa? CTM. Ini anti klorpeniramin. Anti inflam kalau nggak salah ya. CTM. Terus mebendazole, obat cacing, cetirizine, dextromethorphan juga itu boleh dibeli, tapi biasanya dengan peringatan. Contohnya kayak ini, apa namanya, lingkaran biru dengan garis tepi hitam, tanda label obatnya. Dan terakhir obat bebas, ini dijual di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya ini paracetamol, ibuprofen, obat cacing, antasida juga, obat muntah sama vitamin. Itu biasanya tandanya hijau kayak gini. Ini bebas dipakai kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mas sering lihat ya model-model obat keras terbatas sama obat bebas. Buat tiduran. Ya, Mau nanya. monggo. Halo Kak, suaraku kedengaran gak ya? Dengar. Ah, ya. Sebenarnya yang sebelum-sebelumnya sih tadi kan sempat bahas yang sumber obat hewan itu yang Jukunda yang nyaman. Tadi bahas yang hewan berakal itu dikasih perasa. Nah, sebenarnya tuh kemarin dijelasin juga pas di kelas ada hewan yang bodoh gitu sama yang pintar. Cuma aku masih kurang paham. Emang perbedaan hewan berakal sama enggak tuh apa? Terus selain dikasih perasa, emang ada kayak tambahan lain nggak buat hewan yang berakal gitu, Kak? Kasih. Oke. Oke. Siapa tuh yang jelasin? Prof Las ya? Biasa nih Prof Las. Jadi kalau ya kalau menganut beliau itu memang ada dua. Ada hewan pinter sama hewan goblok ya. Gampangannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan hewan pinter itu ngacunya pada hewan-hewan dengan indera perasa tinggi. Anjing, kucing, terus primata kayak monyet, orangutan dan lain sebagainya. Jadi yang dia tuh pinter gitu loh, punya jejak atau apa ya, indera perasanya tinggi sama memorinya tuh biasanya juga bagus. Jadi buat buat instingnya dia kuat biasanya. Ya, termasuk hewan-hewan karnivora itu biasanya kita golongkan sebagai hewan pintar gitu ya. Sedangkan pada hewan bodoh itu mengacu pada hewan-hewan ternak kayak gitu. Ruminansia, sapi, kambing, domba, babi, ayam, terus eh, ya yang mengacu pada ternak gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya indera perasa, ya, secara anatomis indera perasanya itu tentu lebih rendah. Indera perasanya dari sapi tidak sekuat indera perasanya dari kucing. Indera penciumannya sapi tidak sekuat indera penciumannya anjing dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, hal-hal ini yang digolongkan oleh Prof. Las ini perlu diperhatikan dengan si F. tadi. Jadi, obat yang kita racik itu harus memberikan rasa nyaman bagi si hewannya. Misalkan pada anjing atau kucing, umumnya obat itu pasti pahit. Pasti pahit. Kalau misalkan kalian pernah kasih obat ke kucing, ya, terus bentukannya misalkan kapsul gitu. Tapi habis itu nggak langsung masuk, biasanya kan kapsulnya pecah ya. Kapsulnya pecah di mulutnya,
itu kalau kalian lihat mulutnya itu berbusa, nah itu masalahnya kayak gitu. Itu yang jadi masalah. Itu pasti pahit banget sehingga dia itu akan mengeluarkan refleks apa namanya salivasi. Itu pas berbusa kayak ileran, nah itu efek dari obat pahit tadi. Sehingga perlu ditambahkan pemanis kayak gitu. Sehingga untuk mengurangi yang namanya traumatis ketika dia mau dikasih obat itu. Jadi biasanya kalau udah dikasih sekali obat yang sama dan dia tahu bentukan kapsulnya secara insting dia pasti akan menjauh kayak gitu. Pun pada anjing dengan indera penciuman yang tajam, misalkan dia minum obat itu dia rasa nggak enak, dengan besoknya kita mau kasih obat lagi, itu dengan bentukan yang sama dia pasti nggak mau. Kalau itu biasanya kita lapisi gitu ya, misalkan dengan kapsul yang baunya lebih enak. Ada kapsul kapsul itu banyak jenisnya, juga ada kapsul yang kayak coklat, juga ada disalut apa, itu bisa sebenarnya untuk menghilangkan atau mengurangi bau dari suatu obat gitu. Tapi kalau yang hewan bodoh kayak ruminansia itu kita nggak perlu rasa gitu ya, nggak penting lah kayak gitu, karena dia indranya tuh lebih lebih rendah. Jadi walaupun dia ngerasa itu pahit deh, kayak ya udah gitu, nggak sensitif pada hewan pintar tadi. Jadi penggunaannya biasanya sih lebih variatif memang kalau obat-obat pada ternak itu sih. Gimana? Oke, Tanggapan? paham Kak. Makasih. Oke, yang lain? Tanya nggak? Oke, kalau gitu aku yang nanya. Menurut kalian, antibiotik itu masuk ke golongan apa? Apakah narkotika? Apakah psikotropika? Apakah obat keras? Apakah obat bebas terbatas? Atau Obat obat bebas? Obat keras, keras. Waiting. Kenapa? karena dia harus dibeli dengan resep dokter. Iya, oke. Ada alasan lain nggak? Kalau Kenapa? menurutku, karena untuk menghindari resistensi antibiotik, jadi kan eh, harus resep apa namanya dosisnya harus pas gitu-gitu. Oke, good. Iya, itu jawabannya. Jadi, kenapa kok dia masuk ke dalam obat keras dan perlu resep dokter? Karena kalau misalkan apa namanya masyarakat umum ya, masyarakat awam itu menilai bahwa sedikit-sedikit atau antibiotik itu perlu kayak gitu. Jadi perlu dibatasi dengan adanya resep dokter, karena pertama dosisnya harus tepat, kedua penggunaan obat ini harus sampai habis. Karena apa? Karena untuk menghilangkan resistensi, menghindari resistensi antibiotik gitu ya, resistensi mikroba, resistensi bakteri, sorry. Dimana ketika kasus paling umum adalah amoksisilin penggunaan overdose dari amoksisilin di suatu hewan, dan dia tidak tuntas, maka ketika dia sakit yang sama, kita kasih amoksisilin lagi, dia tidak akan berefek, sehingga dosisnya perlu ditambah atau diganti antibiotiknya. Itu yang menjadi masalah kayak gitu. Jadi penggunaan sedikit-sedikit antibiotik itu adalah hal yang sebenarnya tidak sangat tidak disarankan. Makanya dia dimasukkan ke dalam golongan obat keras CPRI. Oke, terus udah sih. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke ini contohnya ya. Ini kalau yang pada bebas terbatas. Ya, contohnya ada petunjuk kayak gini: awas obat keras, baca terang pakaian, ada yang P-2 untuk umur, P3 untuk bagian luar dari badan, P4 untuk dibakar, P. Sekarang kita masuk ke penamaan obat. Penamaan obat ini nggak terlalu penting ya, tapi intinya dia itu mengikuti aturan internasional, ada namanya INN, International Non-Proprietary Name, sama terkadang terdapat sinonim dari nama generik. Terkadang disertai nama kimia juga. Tapi kalau nama kimia itu untuk pendaftaran pengujian obat,
klarifikasi mutu dan juga penelitian, sama nama paten dari industri. Kita udah bahas sama generik sama patennya. Contohnya pada paracetamol, ini secara generik. Tapi di Amerika sana, paracetamol ini nggak ada. Adanya acetaminophen, gitu ya. Acetaminophen ini adanya, biasanya di generik di Amerika pakainya acetaminophen. Secara kimia, rumusnya N4 hidroksipenil asetamid. Apalagi ini nggak mungkin kita pakai gitu ya sebagai obat hewan. Dan yang terakhir patennya, kayak Panadol, Decolgen, ataupun ada Sanmol juga bisa kita gunakan kayak gitu. Berarti kita harus tahu karena di setiap obat paten kandungan dari paracetamol itu beda-beda. Ada yang 500, 650, 400, macam. Oke. Next, penyimpanan obat. Buat apa sih penyimpanan obat? Ya, untuk menjaga keamanan dan mutu obat. Perlu diperhatikan beberapa hal seperti etiket berlabel, itu hanya untuk hewan. Warna etiket, nama, dan aturan obat harus jelas terbaca, tersimpan dalam lemari khusus. Obat harus tersimpan dalam kemasan asli dan wadah tertutup, disimpan dalam suhu kamar dan tidak lembab. Oke, di sini ada beberapa jenis sediaan ya. Ada tablet, salut, kapsul, cairan, sama oentum. Kalau pada tablet biasanya ada perubahan warna, bau, dan rasa. Bisa ada noda, berbintik, lubang, tumbing, pecah, retak, terdapat benda asing. Bisa jadi bubuk, juga lembab. Ini obatnya udah harus dibuang. Karena sudah menunjukkan penurunan mutu, keamanan dari mutu obat gitu ya. Terus kalau pada modelan salut, kalau dia pecah-pecah, ada perubahan warna, basah, dan juga lengket, ya ini juga perlu dibuang ya. Kalau itu kayak modelan permen gitu, ini perlu dibuang. Kalau kapsul yang terbuka, kosong, rusak, atau bahkan melekat, apalagi melekat ya biasanya ini udah sangat lama ya lembab, itu juga bisa kita buang karena sudah mengalami penurunan obat kayak gitu. Terus kalau cairan biasanya ada endapan, keruh, konsisten, konsistensi berubah, entah jadi cair, entah makin kental, warna dan rasa itu juga berubah, itu juga harus kita buang. Kalau unguentum ini kayak salep ya, perubahan warna, bentuk, tutupnya atau apa namanya, tutupnya juga rusak atau bocor sehingga bau berubah itu juga perlu kita buang. Jadi ini merupakan ciri ya, bukan ciri ya, maksudnya patokan bahwa penyimpanan obat ini harus bisa mungkin tidak tidak merubah seperti yang ciri yang tertera tadi dari baik tablet, salut, kapsul, cairan, momentum itu menjadi hal-hal kayak gini karena ketika dia berubah seperti ini maka itu sebagai penanda keamanan dan mutu obat itu pasti berkurang. Kalau berkurang itu akan menurunkan efektivitas daripada si obat bahkan bisa menjadi toksisitas dari obat itu sendiri. Jadi hal itu akan menjadi bahaya. Jadi alangkah baiknya kita harus buang obat tersebut kayak gitu. Oke, next dulu. Selanjutnya adalah waktu kadaluarsa dan beyond use date atau BUD. Kalau misalkan teman-teman sering dengar gitu ya, kalau kadaluarsa atau expire date adalah jangka waktu di mana suatu obat layak untuk digunakan. Biasanya tercantum di kemasan sekundernya ya, kemasan sekunder yang kotak. Tapi primernya ada sih, di botol juga ada biasanya. Expire date-nya berkaitan erat dengan kualitas penjagaan untuk obat. Suhu dan kelembapan penyimpanan ini juga berpengaruh tadi ya, semakin dia suhunya rendah, maka kelembapannya juga semakin tinggi. Kayak gitu. Dan ini akan mempengaruhi ke kualitas dari obat tadi. Ada tidaknya langsung dari radiasi elektromagnetik ini biasanya jarang ya pengaruh ini. Sama kalau getaran frekuensi tertentu ini bisa jadi karena obat itu dalam kondisi distribusi biasanya. Ini bisa menjadi hancur. Tentang waktu kadaluarsa ya, atau expire tadi dipengaruhi oleh waktu paruh penyimpanan obat atau shelf half-life, di mana shelf half-life ini merupakan kekuatan obat tinggal separuh dari kekuatan awal akibat pengaruh fisik terhadap bahan aktif. Sehingga dia akan mempercepat pengurangan waktu penyimpanan. Contohnya, misalkan obat paracetamol tadi ya kita simpan
di dalam botol, dia menunjukkan misalkan 3 tahun lagi expire-nya gitu ya. Tapi karena bentukannya dia berubah warna, maka kemungkinan dia sudah terkena self half-life. Sehingga walaupun dia 3 tahun lagi, tapi dengan adanya perubahan itu, ada kemungkinan bisa kita pakai lagi dengan jarak 1,5 tahun lagi, kayak gitu. Kurang lebih ya kayak gitu. Tuh. Contohnya itu kepada vaksin, secara normal dia disimpan pada suhu dingin 2 sampai 7 derajat. Itu kan bertahan selama 3 tahun. Tapi ketika ada kenaikan suhu, misalkan di 15 derajat, itu akan menurunkan setengah daripada daya simpannya, sehingga ini 1,5 tahun. Kurang lebih kayak gitu. Nah, berbeda dengan Beyond Use Date, kalau Beyond Use Date itu parameter lain terkait self half-life dan expiration adalah BUD ini, di mana BUD adalah rentang waktu terhadap bahan-bahan yang diformulasikan menjadi suatu obat dengan pertimbangan dalam rentang waktu tersebut tidak boleh terjadi perubahan potensi dan kemurnian. Ya, susah lah ya. Gampang lagi nih, BUD pasti lebih rendah dari expedite. Misalkan expedite-nya itu 3 tahun. Tapi pada penggunaan BUD ini, lebih baik sebelum 3 tahun itu udah nggak kita pakai. Misalkan pada 2,5 tahun ya, 25%-nya, itu udah kita buang. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita tidak yakin dengan penyimpanan yang kita lakukan. Jadi nggak mungkin XP date 3 tahun, ya 3 tahun juga kita pakai kayak gitu. Sebelum itu kita buang. Paling gampang BUD ini terjadi ketika kita melakukan peracikan kayak gitu. Kan kalau kita meracik obat, otomatis kita harus mengeluarkan obat aslinya itu dari wadahnya, gitu ya. Nah, ketika kita buka wadahnya, misalkan kauselnya kita buka, botolnya kita buka, itu kan akan mengurangi masa penyimpanan, kayak gitu. Sehingga pada obat yang kita racik, kita tidak menggunakan expedite, tapi menggunakan beyond use date ini, gitu. Biasanya, misalkan kita membuat atau memformulasikan apa ya, sediaan serbuk, granul maupun kapsul, ya kita kasih 6 bulan sebelum waktunya gitu, atau bahkan 6 bulan saja. Terus pada solusio atau cair gitu ya, itu 14 hari atau 2 minggu sebelum expire date-nya. Jadi dari obat generik tadi, expire date-nya berapa, terus kita potong kayak gitu. Jadi kurang lebih penggunaan BUD ini kayak gitu. Karena yang seharusnya penyimpanan itu kita lakukan dalam lemari, terus obat harus tersimpan dalam kemasan asli dan wadah tertutup. Dengan kita memformulasi bahan atau kita racik obat, otomatis dia harus keluar dari wadah aslinya, dan itu akan mengurangi masa penyimpanannya. Kayak gitu. Otomatis kita nggak bisa menyesuaikan expedite lagi. Kita udah harus pakai namanya beyond use date. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya. Ini tentang ada luar saja. Oke, selanjutnya ini kayak terakhir deh, tentang pendaftaran obat hewan. Ini kalau contoh-contoh, mungkin teman-teman bisa akses ke sistem informasi pendaftaran online di Simpol Ditjen PKH pertanian.go.id. Nanti akan menemukan banyak daftar nomor pendaftaran obat hewan. Jadi apa sih pendaftaran obat hewan itu? Merupakan pengujian mutu yang dilakukan melalui Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, BPMSA. BPPSA. Jadi bedanya kalau obat manusia itu dilakukan oleh Badan
POM ya, tapi kalau misalkan obat hewan itu oleh Badan Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, di mana ini di bawah langsung oleh Dirjen Pertanian. Dan penandaan nomornya kalau pada obat hewan itu sebanyak 13 digit. Kalau di manusia kalau nggak salah tuh 15 digit kayak gitu. Nah, 13 digit itu apa aja? Digit pertama itu mengacu pada keterangan dia domestik atau impor. Artinya obat tersebut kita dari luar kah atau emang obatnya yang dari domestik buat langsung di dalam negeri. Terus nomor 2 sampai 3 itu merupakan tahun terbit nomor pendaftaran. Terus digit 4 sampai 5 ini merupakan bulannya, 6 sampai 9 nomor urut pendaftaran. Ya, ini ada variatif ya, 6 sampai 9 karena ini nomor urutnya. Dan 10 ini adalah jenis daripada obatnya, apakah farmasetik, vaksin, growth promotor, obat alami, obat dalam industri, pakan hewan kesayangan kah, obat hewan khusus kah, dan lain sebagainya. 11 itu adalah golongan obatnya, keraskah, terbataskah, atau bebaskah. Yang 12 adalah sediaan obatnya. Cairkah, serbukah, atau selain itu, misalkan salep, tablet, bolus, dan juga kapsul. Itu kita tandai dengan M. Terus yang 13 adalah angka yang menyatakan produk berapa kali telah terdaftar ulang. 13 ini biasanya adalah opsional. Dia bisa ada, bisa enggak. Contohnya pada ini ya. Pada yang pertama, D20111789 PKM. Artinya adalah obat ini berasal dari dalam negeri, domestik, dengan tahun terbitnya itu di tahun 2020, bulan ke-11, bulan November, dengan nomor registrasi 1789, dan dia merupakan tipe farmasetik, keras, dan juga bentuknya adalah selain cair dan serbuk. Ya, kemungkinan ini adalah bisa tablet, bisa kapsul. Kenapa? Karena dia adalah farmasetik. Farmasetik ini mungkin bisa mengarah ke obat antibiotik, bisa. Karena dia masuknya ke golongan keras, kayak gitu. Terus yang kedua, ada I, impor, tahun terbit 21 dengan bulan Agustus, dengan nomor registrasi 4598. Dia masuknya ke vaksin. Vaksin itu pasti keras, dan juga dia bentuknya cair. Ya, kayak gitu. Terus yang terakhir, dia domestik, tahun terbit 2024 dengan bulan ke-9 September, dengan nomor registrasi 3345. Dia masuknya ke F, fits atau premix, dia masuknya ke obat terbatas, dan dia bentukannya serbuk. Dan dia sudah pernah didaftarkan sekali. Yang aku tahu, pendaftaran ini harus mengalami pengulangan setelah 5 tahun. Jadi dia pertama kali daftar itu pasti di tahun 19. Dan sekarang diperbarui lagi di tahun 24. Makanya dikasih 1 kayak gini. Nanti di tahun 29 dia memperbarui lagi, ganti digit ke-13 menjadi 2. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, misalkan kayak gini ya, ini websitenya. Secara paten ini adalah Kala Supreme ya, nama paten Kala Supreme, nomor registrasinya itu D, domestik tahun 2015 ya, 10 tahun ternyata, sorry. Agustus, nomor registrasi 5011, dia P, farmasetik, keras, bentukannya S, serbuk. Ya, berarti bentukannya bubuk. Komposisinya sulfadiazin dan trimetoprim. Ya, otomatis dia antibiotik kan, farmasetik antibiotik. Terus klasifikasinya obat keras, indikasinya antibakteri. Berlaku sampai kan 2025, ya 10 tahun ya.
Gitu. Jadi 10 tahun kemudian dia perbarui lagi, nanti baru ditambahin titik satu, digit 13-nya. Gitu. Kita coba cari yang paling terbaru. Ini misalkan ini nih. D domestik 25 tahun 25 bulan ke-7 kemarin 962 nomor registrasinya. V vaksin keras serbuk S bentukannya. Dan ini udah keempat kali dia pengulangan ya. Dari Vaksindo, virus ND, Hister W1, Pepton, penicillin G, streptomycin. Ini kemungkinan vaksin ND ya buat ayam. Dan dia memperbarui. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini ND, IB plus EDS, Ektrop Syndrome, ini juga sama dia memperbarui dari vaksin D juga. Ada Albensol, 25, 7, 5055 PKC, farmaseutik, keras, C, cair. Gitu. Oke. Ini ya website di simbol PKH. Jadi kalau kalian belajar baca nomor registrasi, bisa di sini ya banyak banget contoh-contohnya. 16 tahun 16 04 29 23 PKC ya cair farmaseutik keras farmaseutik vitamin. Nah ini vitamin harusnya kan masuknya ke obat kan keras ya, tapi mungkin dia ada kandungan yang membuat dia itu menjadi keras, makanya dia masuk kategori keras gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini udah selesai. Kak, Yuk. kalau nama paten itu tadi tuh boleh bebas dari kita gitu, Kak. Kalau misalnya bikin obat, Boleh oh, dari industrinya. soalnya kayak nama-nama obat kayak Panadol, Sanmol itu kan kayak kayak nama obat gitu. Ya, saya kalau aku yang bikin kayak gak mungkin namanya obat Dimas gitu. Bisa, Oh bisa. bisa. Kan industri, tergantung kita perusahaan sebenarnya. Oh, oke oke Tapi oke. rata-rata industri itu menamai obat itu mirip sama obat aktif utamanya, obat generiknya. Misalkan Panadol, kita ingat Panadol karena isinya paracetamol kayak gitu. Jadi mirip-mirip biasanya. Oke, Kak. Karena kan obat paten itu akan bersaing dengan obat paten lainnya, maka dia akan mencari nama yang paling mudah diingat. Biasanya kayak gitu. Oke. Terima kasih, Kak. Medicine. Medicine kandungannya apa medicine? Ada lagi nggak yang lain? Oh iya tuh, pereda nyeri. Medicine pereda nyeri. Oke, kalau nggak ada, ini udah selesai ya. Nggak ada yang tanya lagi kan ya? Jadi kurang lebih perihal obat itu saja yang bisa aku sampaikan di malam hari ini. Thank you buat perhatiannya. Sekarang eh, mungkin aku mau nanya itu satu kali ya. Kayak apa yang udah dapetin. Mungkin Dimas, mungkin apa yang udah kamu dapetin di malam ini. Kayak sedikit aja ya, insight yang bisa kamu ambil. Oke, eh, izin menjawab Kak. Jadi hari ini banyak banget yang aku dapetin. Yang pertama dari dasar untuk mulai studi farmasi dari farmakologinya, terus dijelasin ulang dari farmakokinetik, farmakodinamik. Nah terus
apa kayak jenis-jenis obat dari obat keras, obat golongan narkotika dan lain-lain. Terus intermezzo tentang obat kayak banyak banget sih intinya. Terus katanya Medin mau lanjutin Kak. Oke, Medin, apa ya, apa insight atau apa ya, yang udah kamu dapetin malam ini deh. Ya, banyak Kak dari contoh-contoh dari kisah nyata, maksudnya kasus nyata obat ininya kayak gini-gini. Jadi kayak terstruktur dan kebayang aja sih Kak, kayak dijelasin dengan bahasa bayi gitu Kak. Terima kasih ya Kak. Saya mau. Oke, Tata, apa yang udah kamu dapetin? Jangan sama kayak yang Halo Kak sebelumnya. Ian. Ya, Apa? jangan sama Oh, kayak sebelumnya. Apa yang kamu dapetin? salah apa Kak? Banyak loh materinya. Hah? Oh, iya, mostly sama sih Kak, sama kayak Dimas dan juga Medin. Jadi kayak lebih tahu aja dari farmasi. Terus boleh Kakak kita bertanya tentang materi besok, Kak? Pertanyaan materi besok gimana? Apa gitu besok? Besok itu ada praktikum farmasi, Kak. Kita disuruh membuat resep. Terus masalahnya? Terus masalahnya kayak kita apalagi saya sih Kak lupa cara membaca resepnya itu gimana. Emang dikasih tahu resepnya apa? Iya, dikasih tahu kayak nanti ada kelompok yang dapat resep nomor satu, nomor 2, sama nomor 6. 126. Iya, Coba coba kirim sekarang, ada nggak resepnya? ada Kak. Bentar. Oke, aku lanjut dulu. Sambil ngirim resep ke Risa, Risa. Halo, Tes. Iya, kalau misalkan dari Halo. saya mungkin eh, belajar banyak sih karena kan dari awalnya dulu kan belajar tentang farmasi itu apa, terus habis itu mengenai kayak macam-macam obatnya, terus habis itu jenis klasifikasi obatnya, terus habis itu juga yang tadi sih yang terakhir yang penamaan obat itu juga itu terus sih mungkin nanti bisa belajar-belajar juga aku buat tentang apa namanya yang dia penamaan obatnya itu. Penamaan obat, oh ya penamaan obat sama yang ini. Kalau misalkan paracetamol di sini itu ternyata di luar bisa jadi bukan paracetamol juga. Jadi kayak sinonim-sinonim dari nama-namanya itu juga tetap ada. Jadi ya mungkin mungkin nanti dari sini mungkin bisa belajar lebih banyak lagi itu sih Kak. Ini juga udah ya mengawali membuka insight baru tentang farmasi itu. Oke, sip. Thank you. Selanjutnya, Aska. Sebenarnya mirip-mirip sih Kak sama Eh, teman-teman yang lain, tapi ya pokoknya banyak deh ilmu yang aku dapetin terus juga mirip-mirip kayak Medin. Jadi aku kayak lebih paham setelah dijelasin sama Kak Ian, soalnya dijelasinnya pakai bahasa kita sehari-hari gitu. Jadi lebih bikin nangkep. apa yang paling nyantol? Ah, Maksudnya banyak. yang paling oke Ya gitu. kayak Nah, dikasih contoh-contohnya gitu loh Kak. oke, oke. Next, Payas. Soalnya, oh, udah. Payas. Kai. Mana Kai hilang Kai. Hmm. Halo, suara aku berdengar ya Pak. Ya, ada.
Ada. Ada. Ya Kak, jadi mungkin sama sih kayak yang lain juga. Terus sama sebelum kita tahu menentukan obat-obatnya mau terapinya seperti apa, harus kita dulu kayak penyebabnya, gejalanya juga, terus sama terapinya seperti apa, terus sama pengklasifikasian obat itu tadi sih. Oke, sip. Next. Amara. Halo, ya Halo. sama-sama aja sih Kak Hai, mirip-mirip sama-sama. yang lain. Cuman yang aku nyantol banget itu dari yang mana ya tadi ya? Paten generik enggak? Apa tuh? Yang ini penamaan pendaftaran obat tadi baru tahu kalau misal masing-masing itu ada artinya tersendiri. Oke. Terus nyantol juga dari golongan, misal dari farmasetik, biologik, premix. Ternyata obat juga bisa masuk ke premix atau campuran pakan. Terus jenis obat juga perbedaan paten generik kan biasanya kita cuma taunya ya udah cuma dari mulut ke mulut masyarakat aja. Ternyata dari kakak udah ngejelasin dengan bahasa bayi gitu sih kak dari aku. Oke, siap. Masih kak. Lanjut. Rahma. Halo Kak. Halo. Oke, jadi kurang lebih sama teman-teman yang lain. Tapi tadi tuh yang paling nyantol menurut aku tuh yang misalkan kayak kena diare gitu, terus habis itu cara kita nentuin penyebabnya apa tuh dengan ngeliminasi satu-satu, misalkan kayak tadi Oke. gitu. Terus Terus, eh, pakai apa ditanyain kan biasanya udah obat cacing belum gitu. Jadi kayak nge-rewind gitu kalau misalkan ke dokter hewan kan kadang ditanyain kayak udah vaksin belum, terus habis itu udah dikasih obat cacing belum, ternyata kayak gitu tuh buat ngerucutin arah diagnosanya gitu. ya betul. Ya, kurang lebih gitu. Oke, betul. Next, Akbar. Hadir. Ya Ayo, mungkin gimana? kalau dari aku pribadi kan uh, aku sendiri belum dapat kelas farmasi toh. Karena kelasku Hmm. di hari Jumat. Jadi di sini bisa apa istilahnya? Bisa dapat ilmu duluan lah dari yang lain gitu, dapat ya pengetahuan duluan gitu. Terus terkait tadi yang jenis-jenis obat yang obat keras, obat bebas terbatas sama obat bebas itu juga uh, bisa lebih tahu tentang lambang-lambangnya itu kan ada yang obat keras kan lambang K gitu, yang K merah. Terus kalau yang bebas terbatas itu yang biru sama yang bebas kan yang apa tadi hijau gitu kan. Jadi Hijau. itu apa aku dari baru baru tahu dan nanti kan kalau misal beli obat kan bisa tahu kalau oh ini obat keras, oh ini obat bebas gitu kan. Ya, oke. Ya, Sip. itu sih. Mungkin yang Next. lainnya sama sama kayak yang lainnya deh. Next, Wildan. Oke, kalau aku sih yang paling nyantol tadi yang hewan maksud hewan pintar sama goblok itu kan baru dijelasin Mas yang tadi. Terus sama cara baca yang pendaftaran obat yang domestik impor sama baru tahu yang logo-logo di obatnya tadi. Kalau yang keras kan tahu, tapi kalau yang biru hijau kan baru tahu kali ini gitu sih. Oke, sip. Lanjut. Fatia. Eh, Kalau aku ini sih Kak, kayak apa di refresh lagi memorinya kan semester kemarin kan bahas farmakodinamik sama farmakokinetik juga yang absorpsi metabolisme, distribusi ekspresi, terus juga em, yang ya bahas sumber obat, macam obat, gejala, terus kadang kan kita orang-orang fokus ke nyembuhin gejalanya, padahal kalau nyembuhin penyebabnya itu bisa sembuh total Tunggu gitu. juga Terus gejalanya. Oke. hmm, golongan obat sama itu yang apa akhirnya saya tercerahkan soal hewan bodoh, hewan pintar itu. Itu sih Kak. Oke, sip. Terakhir yang belum siapa?
Zakirin ya, Robbani. Kalau aku sama-sama seperti yang lain, Kak. Seperti perbedaan mengobati sama gejala. Kalau biasanya sakit panas ke klinik gitu kan disuruh dokternya minum antibiotik sama paracetamol. Ternyata beda, disuruhnya itu karena itu antibiotik untuk eh, mengobati, habis itu paracetamol untuk meredakan gejala panasnya gitu, Kak. Oke. Oke, kenapa kok aku tanyain masing-masing apa yang dapat hari ini? Sebenarnya itu buat nge-refresh juga hasil materi hari ini. Jadi kalau misalkan satu-satu itu jawaban materinya beda-beda, misalkan secara sekilas, misalkan Risa nyampein apa yang nyantol bagian mana, nanti yang lain beda-beda itu harapanku bisa apa ya membantu insight teman-teman juga untuk apa ya istilahnya ya. Oh iya hari ini kita udah belajar itu loh kayak gitu. Jadi biar bisa makin nyantol lagi setelah selesai uh, malam ini kayak gitu. Oke, thank you udah nge-share insight-nya. Ini aku coba buat ngebahas materi besok. Pada aku lupa di mana ini kok catatannya. Ntar ya, aku nyari dulu.